Banyak orang Kristen, banyak pelayan, banyak anak Tuhan, tapi mau nggak kita lebih sedikit di atas? Bukan mau kejar jabatannya, bukan. Tetapi ada something, ada sesuatu yang istimewa dari kita yang orang lain nggak lakukan itu. Saya mau semangat misi supaya saudara ini, kalau saudara amanat agung itu akan bisa lebih cepat kalau saudara mau. Selain kita khotbah, nginjil, bersaksi, buka kultur yang baru, kelompok-kelompok yang baru, belajar melayani orang, ajak kumpulkan mereka. Saudara akan lihat nanti akan lebih banyak jiwa-jiwa akan datang mendengarkan orang-orang. Hongkong ini rasanya harus ada orang-orang yang hebat seperti saudara melayani yang hebat. Amin. Kamu ini kok mana sih maksudnya? Rupanya saudara mau menjadi pribadi yang dapat diandalkan. Diandalkan itu bisa dipercaya, betul? Orang yang dapat diandalkan, orang bisa dikasih lebih. Amin. Itu perlu sekarang. Karena nggak semua orang bisa diandalkan. Ya, Tuhan mau kita. Jangan merasa rendah karena kalian kerjanya apa? Tidak ada yang rendah di mata Tuhan, amin. Justru kita orang hebat kan, kita orang kerja. Iya, nggak kerja itu nggak hebat, betul. Yang ngomong-ngomong mau tidur, itu nggak orang hebat itu. Tapi kalau saudara kerja, beri waktu, tenaga, keringat saudara, berarti ada orang hebat, betul. Alkitab biar itu saudara, betul. Tapi Tuhan nggak mau kita hanya sekedar orang kerja, tapi Tuhan mau kita menjadi orang yang dapat diandalkan. Kalau saudara di mana saudara kerja, bosmu, tuan nyonya harus bisa ngandalin kamu. Amin. Dia bisa percayakan sampai ke hal-hal yang rasanya itu terlalu berharga bagi mereka mahal, dia bisa percayakan kepada saudara. Amin. Amin. Iya. Bisa diandalkan, artinya nggak perlu, nggak curiga lagi sama kita, nggak takut lagi sama kita. Tapi orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa orang tuh yakin sama kita. Nggak perlu lagi dikontrol-kontrol, dimonitor-monitor, nggak perlu diawasi, nggak perlu dikatakan ke kanan ya ke kanan, ke kiri nggak perlu gitu lagi. Banyak model orang seperti itu, harus dibilang ke kanan, ke kiri gitu saudara. Nggak pernah bisa ambil keputusan, nggak pernah bisa mengambil inisiatif gitu saudara. Saudara yang bekerja di rumah tangga mungkin masa gitu, bos nggak bisa, ini bawangnya, ini cabenya, ini itu, nggak perlu begitu lagi saudara. Betul? Jadilah orang, termasuk di gereja. Jadilah para pelayan jemaat yang dapat diandalkan oleh Tuhan melalui gereja ini. Amin. Bapak gembala nggak pusing. Saya jarang saya sangat sering ninggalkan gereja pelayanan keliling. Nah, bagaimana gereja yang saya layani kalau saya, karena ada anak-anak, ada tim, ada pengerja, ada pelayan, ada jemaat bisa diandalkan. Sehingga saya bisa bergerak ke kiri, ke kanan untuk melakukan tugas-tugas pastoral, tugas-tugas secara sinode, secara rayon di mana saya penggembala. Sekarang saya mengawasi ada 3 rayon, sub rayon, saudara. Jadilah orang yang dapat diandalkan dimanapun saudara berada, termasuk di gereja ini. Amin. Walaupun saudara jemaat, walaupun namamu tidak dicatat dalam kitab kehidupan gereja, saudara. Artinya nggak ada namamu dalam list pengerja, karena tentu banyak persyaratannya, betul nggak? Yang harus kita ikutin. Tapi tidak apa-apa. Tapi kamu gereja ini, Bapak Rohani bisa mengandalkan kalian. Jadilah orang yang dapat diandalkan oleh suami, oleh istri, oleh anak-anak, oleh teman-teman di sekitar saudara. Nah, hari ini kita belajar dari ada tokoh-tokoh di Alkitab, saudara. Nah, kita buka dulu 2 Samuel 23 ayat 8 sampai 12. Mari baca judulnya apa? Pahlawan-pahlawan Daud. Daud itu semua tahu kan? Orang hebat, raja, pemimpin perang, orang luar biasa. Tapi di bawahnya banyak pahlawan. Pahlawan berarti orang hebat, saudaraku. Nah, mari baca ayat 8 sampai 12. Inilah 32 ya. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. 1. Isi Baal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Sesudah itu dia, Eleazar anak Dodo,
anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu. Ia ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana untuk berperang. Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan pada hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia hanya untuk merampas. Sesudah dia sama anak Age orang Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka 12. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu. Ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Kita mau belajar dari 3. Daud ini punya banyak pahlawan. Tapi dari banyaknya pahlawan yang ada di bawah Daud, ada 3, the best of the best. Mari kita lihat. Dikatakan ini, makanya tema saya ini adalah Spirit Triwira. Spirit Triwira. 3 triwiranya Daud ini, orang-orang yang hebat. Kalau saudara mau menjadi orang yang dapat diandalkan, mari kita belajar dari sini, triwira ini. Daud punya banyak pemimpin. Daud punya banyak orang-orang hebat, petarung, pahlawan yang berani mati untuk dia. Tetapi dari sekian banyak ada 3 yang hebat. Apa kelebihan mereka? Kenapa sampai di mereka disebut triwira? Saudara, demikian dengan kita. Banyak orang hebat, banyak orang baik, banyak orang rajin, banyak orang bertalenta. Tapi mau nggak saudara menjadi orang yang lebih di atas rata-rata daripada yang lain? Itu yang membuat kita berbeda nanti. Banyak orang Kristen, banyak pelayan, banyak anak Tuhan, tapi mau nggak kita lebih sedikit di atas? Bukan mau kejar jabatannya, bukan. Tetapi ada something, ada sesuatu yang istimewa dari kita yang orang lain tidak lakukan itu. Mari kita lihat spirit apa ini. Karena hanya orang-orang seperti ini akan dapat kepercayaan yang lebih besar lagi. 1. Kita baca ini saudara. Perhatikan, si Hakmoni ini, isi Baal ini, dia adalah pemimpin dari triwira. Jadi triwira ini pun pemimpinnya ada lagi. Dia nomor paling tinggi saudara. Nah, mari kita baca ayat ini. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isi Baal orang Hakmoni, kepala triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan berapa orang? Berapa orang? Dia lawan orang 800 itu rame-rame apa sendiri? Sendiri. Banyak orang jagonya rame-rame. Saya sudah amati beberapa. Kalau di ibadah rame-rame di perantauan Malaysia, termasuk mungkin juga di Hong Kong, wah kelihatannya kuat. When back to Indonesia atau dia di tengah-tengah kesendiriannya, dia nggak kuat. Dia sendiri di sini rame-rame, dia on fire luar biasa. Tapi waktu dia pulang, di sini karena banyak orang yang support, dukung, doakan, dia kelihatan kuat. Tapi waktu dia pergi, tidak ada orang-orang yang seperti ini dia jumpai. Dia bukan jadi penerobos, justru dia ditelan oleh keadaan itu, saudaraku. Boleh nangkap ini? Spirit triwira, perhatikan si isi Baal ini, dia kalahkan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Artinya apa? Kalau kita menggambarkan masalah, 800 masalah. Betul? 800 musuh, 800 serangan, 800 ancaman, 800 bertubi-tubi masalah datang dalam hidupnya. Tapi dia bereskan. Dia sendiri menyelesaikan 800 itu, saudara. Dia nggak pakai jadwal. Ya udah hari ini cepet. Minggu depan apa? Nah, nope apalah gitu. Akhirnya minggu depan lagi capek gitu, saudara. No, dia satu hari dia bereskan semuanya. 800, capek nggak? Capek nggak? Capek. 800. Teman-teman mau dipakai Tuhan nggak? Mau diberkati Tuhan nggak? Mau dipercayakan lebih lagi nggak? Kalau kau dikasih tanggung jawab, pekerjaan, tugas. Kadang-kadang bos kasih kita, ini
Ini belum selesai, dikasih lagi yang ini. Belum selesai, dan nunggu lagi yang ini, saudara. Betul? Hah? Udahlah, saya ngerti lah, saudara ya. Tahu lah itu. Hah? Betul? Kadang-kadang ngoceh-ngoceh kita kan. Ada, tunda lagi besok. Besok lagi. Capek lah. Gaji nggak seberapa, kerjaannya luar biasa. Nggak jauh beda kok, hamba Tuhan juga begitu. Karena pemimpin di atas saya juga orang bergerak cepat. Saudara, teman-teman, tapi kalau saudara mau menjadi orang yang dapat diandalkan, belajar seperti ini. Kalau dapat tugas dan tanggung jawab, banyak, sedikit, apapun, selesaikan. Amin. Coba dia perang, capek nggak 800 musuh, mau serang sana, dia harus kalau nggak mati dia, saudara, betul nggak? Mati dia. Mau tak mau dia kerja keras, tangki cakap, saudara, waduh saudara. Tapi Alkitab katakan 800 diselesaikan dengan luar biasa. Kalau kamu mau dipercayakan Tuhan, dikasih tugas-tugas yang banyak, tidak usah ngeluh. Yang penting bukan kamu yang cari masalah. Betul? Kalau diizinkan Tuhan kamu untuk mengurus sebuah masalah, 2, 3 persoalan, sudah selesaikan. Ingat ini, baru 4. Kamu baru 4, 5, 6, 10 masalah. Ini berapa? 800, saudara. Amin. Amin. Nangkap nggak? Oke. Iya, makanya dia dikatakan Triwira. Dia hajar 1 kali pukulan semuanya. Mati semua. 1 kali pertempuran. Dia nggak tunda. Dia nggak tunda besok, lusa, nggak, hari itu tuntas semuanya. Pasti berdarah-darah dia. Betul? Pasti banyak luka. Pasti banyak sakitnya. Tapi dia tidak menyerah. Orang spirit Triwira, orang yang dapat diandalkan, orang walaupun dia berdarah-darah, walaupun dia menderita, dia tidak akan menyerah sampai semuanya tuntas. Amin. Jangan tepuk tangan di sini, buktikan nanti saudaraku ya. Oke. Jangan kalau amin, 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 tapi nanti kalau datang masalah baru 2. Cengeng betul gitu sudah. Jangan, amin. Iya. Udah masalah di rumah, pekerjaan, dari kampung lagi telepon. Tuhan, gitu saudara ya. Oke. Artinya milikilah spirit pantang Oke, berserah boleh, menyerah jangan. Sampai selesai. Nah, spirit yang kedua dari ini, siapa lagi itu? Dan sesudah dia, Eleazar anak Dodo. Orang Jawa kali dia ini saudara ya. Anak seorang Ahohi, ia termasuk ketiga pahlawan itu yang ada bersama-sama Daud ketika mereka mengolok-olok orang Filistin yang telah berkumpul di sana berperang. Apa sih itu? Padahal orang-orang Israel telah mengundurkan diri. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin sampai tangannya lesu dan tinggal melekat pada pedangnya. Tuhan memberikan hari itu kemenangan yang besar. Rakyat datang kembali mengikuti dia. Banyak orang kalau ada masalah dia lari. Ada masalah misalnya gereja, ada persoalan, pergumulan, beban dan lain-lain. Ada orang itu tidak mau ikut ambil bagian untuk menyelesaikan masalah itu. Dia lari. Artinya dia menghindar. Pura-pura tidak tahu. Ya. Tetapi si Dodo ini, Eleazar ini maksud saya saudara. Orang lain lari dari masalah, tapi dia menyelesaikan masalah. Kadang-kadang dalam sebuah tim juga begitu. Kalau ada masalah dia nggak mau peduli. Tapi kalau sudah beres masalahnya, baru dia ikut-ikut merayakan gitu sudah ada. Bilang kiri kanan itu bukan saya. Amin. Kalau saudara dalam keluarga penggembalaan kita, saudara temukan ada pergumulan gereja kita, apa misalnya, nggak tahu lah. Ada pergumulan yang harus kita keroyok rame-rame, masalah itu, persoalan itu, kebutuhan itu dan lain-lain. Jangan pura-pura nggak tahu.
Tiba-tiba saudara pura-pura jadi orang, lupa ingatan gitu saudara. Pura-pura budek tuli gitu saudara. Banyak orang begitu lari gitu mengundurkan diri. Ini mental pengecut. Jangan jadi orang Kristen anak Tuhan mental penggembira. Kalau lagi ada senang-senangnya ikut dia, hubri gitu saudara. Gitu ada masalahnya. Jangan. Kamu harus seperti ini. Siapa nih? Si Eleazar ini saudara. Orang lain lari, orang lain menghindar. Dia selesaikan masalah. Amin. Ya, banyak orang kerja company juga begitu. Lagi company-nya lagi diberkati, dia oke, mau ikut di situ. Tidak ada masalah di company-nya, saudara. Wah, ngacir dia. Bilang kiri kanan, itu bukan saya. Jadilah orang yang siap berjuang di masa-masa sulit. Saya melihat pemimpin di bawah saya selalu begini. Ini salah satu alat ukur buat saya atau filter buat saya untuk memilih para pemimpin. Jangan jadi orang semua senangnya menjadi pribadi penikmat, tapi harus siap di masa-masa sulit. Amin. Ya, saya memilih para pemimpin di bawah saya. Saya harus lihat ini. Mau nggak dia berjuang di masa-masa sulit, di masa-masa yang penuh dengan air mata, kesakitan, penderitaan, dan pengorbanan. Hanya orang-orang seperti itu yang bisa diandalkan, dikasih lebih. Kalau semua orang mau menikmati aja, semua orang mau. Betul nggak? Semua orang senang, suka. Tapi tidak semua orang mau sama di masa-masa yang sulit. Amin. Iya. Sesudah dia ada sama anak Age, orang Hanan, Harari. Ketika orang Filistin berkumpul di Lehi, di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan tentara melarikan diri. Perhatikan, ada lagi melarikan diri ini, saudara. Halo, jangan suka lari-lari, oke? Amin. Oke. Jangan suka lari dari masalah. Dan tentara telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin karena ada Filistin musuh. Maka berdirilah ia, perhatikan siapa yang berdiri, sama. Berdiri ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul orang Filistin. Demikianlah diberikan kemenangan yang besar. Yang lain lari, yang lain menghindar, dia tetap berdiri apa? Dia jaga tanah ladang penuh kacang merah. Bapak, Ibu, teman-teman, berdirilah untuk keluargamu. Apapun itu. Amin. Berdirilah buat tuan dan nyonya di mana Anda bekerja, kalau bekerja di rumah tangga. Oke? Atau di company, di mana? Berdiri. Walaupun ada banyak tantang, berdiri. Jadilah pendoa di situ. Jadilah penjaga di situ. Amin. Iya. Di gereja kita jadi berdiri untuk gereja kita di sini. Berdiri untuk Bapak Ibu Gembala, berdiri untuk pelayanan yang ada, berdiri. Amin. Ini menggambarkan kesetiaan. Siap? Dia setia, orang lain pergi dia setia. Orang yang bisa diandalkan adalah orang yang setia. Yang terakhir, mari kita baca. Lalu timbullah keinginan, 2 Samuel 23. Lalu timbullah keinginan pada Daud dan berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang dekat pintu gerbang. Lalu ketiga pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin. Mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Satu kali Daud kumpul. Dia nggak perintah loh. Dia nggak tunjuk si A, si B, enggak. Dia cuma curhat. Curhat. Dia curhatnya apa? Aku kok pingin ya minum air dari perigi yang ada di Bethlehem. Ada sumur di situ. Dia pingin kali minum air dari situ.
persoalannya bukan sumur airnya itu, tetapi tempat itu sedang dikuasai oleh musuh mereka, orang Filistin. Berarti banyak tentara semua di situ ada. Gak gampang untuk masuk ke situ. Tapi dia gak perintah siapapun, karena ini bos yang bukan memperbudak bawahannya, tapi bos yang betul-betul berhikmat. Dia tahu taruhannya nyawa ini. Dia gak ada perintah siapa-siapa, dia cuma curhat saja. Ternyata diam-diam 3 orang ini, Triwira ini, tanpa sepengetahuan Daud, mereka berdiskusi, atur strategi. Ini bos kita, atasan kita, lagi minta ingin air nih. Gimana caranya kita bisa dapatkan air itu? Mereka atur langkah strategi. Mereka menerobos pertahanan musuh. Singkat cerita, air itu mereka dapatkan, lalu mereka hantarkan ke depan Daud. Tapi Alkitab katakan Daud tidak tega. Daud mungkin kaget. Kok bisa? Kan aku gak suruh kalian. Iya, tapi kami pergi ambil. Ini Tuhan, minumlah. Oh enggak, aku tidak mau minum. Gak tega aku mau minum air ini. Karena air ini didapatkan bukan dengan biasa-biasa, tapi itu taruhan nyawa. Maka air itu aku gak mau minum. Ini pemimpin yang tidak memanfaatkan. Tapi dia bilang, air ini aku mau persembahkan buat Tuhan. Pelajaran apa yang kita ambil dari sini? Kenapa Triwira ini mereka menjadi orang yang istimewa? Kenapa? Ini orang yang bisa dipercayakan lebih itu adalah orang yang peka terhadap kebutuhan. Kalau kamu menjadi seorang bawahan, ada pemimpinmu, tidak semua instruksi dari atasan itu A, B, C, D, E jelas. Tapi kau belajar untuk peka. Atasan bilang A, kamu bisa merumuskannya. Oh, kesini, kesini, kesini. Itu. Orang mau dikasih kepercayaan lebih itu. Bukan orang yang harus diuraikan secara detail. Tapi gak selalu bicara atasan. Kepada di sekitar saudara. Kamu harus peka. Kebutuhan apa ini? Kamu harus peka suara Tuhan. Dari suara-suara atau keadaan yang kamu lihat di sekitarmu. Boleh nggak ini? Kamu harus peka. Oh ternyata ada teman saya lagi ngobrol. Kamu harus peka. Oh kayaknya ini perlu ditolong. Oh kamu ini peka. Kayaknya perlu didoakan. Oh kayaknya perlu dikunjungi. Oh kayaknya ini aku perlu ulurkan bantuan keuanganku. Kamu latih kepekaan itu. Orang yang dapat diandalkan adalah orang-orang yang peka terhadap kebutuhan orang lain. Triwira ini gak dapat perintah, pergi ya, enggak. Daud cuma curhat. Tapi mereka bertiga tahu. Kadang-kadang ada orang cuma sekedar ngobrol dengan kita. Kalau saudara belajar peka, kayaknya dia perlu ditolong, dia perlu didoakan, dia perlu dinasihati, dia perlu dikasih semangat. Kenapa itu? Belajar peka. Kalau saudara ada di gereja ini, belajar peka terhadap apa yang Tuhan mau di gereja ini. Nangkep? Belajar peka. Kalau saudara seperti Triwira ini, gak heran nanti kamu akan dapat peninggian, promosi. Allah akan percayakan. Tuhan akan kasih tanggung jawab perkara-perkara yang besar kepada saudara. Orang lain tidak akan dapat, tapi kamu dapat. Dan kamu berkata, kok saya ya? Kenapa saya? Saya kan biasa aja. Ya bagi kamu biasa. Tapi Tuhan telah menilai, mengukur, telah menghitung, memperhatikan apa yang kamu kerjakan. Karena kamu melakukan more than enough. More than standard. More than normal. Kalau normal semua orang bisa. Tapi kamu melakukan di atas rata-rata. Ingat waktu Abraham suruh dia punya ajudan untuk mencari istri untuk Ishak, betul? Tahu ajudannya kan? Ingat kan? Dalam Kejadian 24. Dia bingung. Yang mana perempuan yang akan kupilih untuk menjadi istri daripada anak tuanku?
Ketika dia sampai di kota tujuan itu, saudara, lalu dia doa, Tuhan, gini aku minta tanda lah sama Tuhan. Dari perempuan-perempuan yang datang menimba air di sumur ini, siapa nanti yang aku minta air, tolong ditimbakan, diambil dari sumur ini. Lalu dia bilang begini, Tuhan, sekalian aku kasih minum unta-untamu. Saya mau tanya, mana lebih banyak minumnya? Itu si ajudannya si Abraham itu atau unta? Saudara, sehaus-hausnya minum berapa galon? Sehaus apapun kita, paling juga sebotol aqua yang 600 ml atau taruhlah 1,5 kali liter, itu pun udah kembung perut kita, saudara, betul nggak? Tapi coba unta, berapa banyak? Bertong-tong, saudara, betul nggak? Karena itu ada binatang yang melempar, yang dia punya stok air di sininya kan. Jadi mana lebih banyak? Unta. Saudara tahu, perhatikan ini. Ini anak-anak bapak ibu-ibu pada banyak wanita nih, perhatikan nih. Dia tiba-tiba datanglah perempuan-perempuan Ibrani ambil semua. Tiba-tiba si ajudannya ngomong begini, Dek atau Nak, boleh nggak tolong? Mungkin dia pakai introduce dulu, saya baru capek sekali, dia tamu nggak mau ambil air di sumur sembarangan karena dia orang luar, boleh nggak ambil air untuk om haus banget gitu. Oh ya boleh om, sini saya ambilin, diambilin ini om, kasih gitu. Oh ya om, sekalian lah om, itu unta-untanya saya kasih. Dia nggak tahu untanya ada berapa di belakang sana, kamu tahu nggak? Ini perempuan, oh tak kasih, sini aku timbang lebih banyak. Yang diminta untuk dilakukan cuma ambil minum untuk dia, tetapi dia menawarkan diri. Sini om, aku kasih, aku timbahkan lagi, aku kasih air minum untuk unta-unta om. Saya mau tanya, lebih capek yang dikasih tugasnya itu minta tadi ambil air untuk dia, atau yang dia tawarkan itu? Yang menawarkan kan? Do extra. Para pelayan-pelayan, pengerja-pengerja, kalian yang bekerja dimanapun, jangan bekerja hanya standar sesuai order. Jangan. Do extra, do more, di atas rata-rata. Kamu akan lihat nanti promosi, peninggian, kehormatan, apa saja the best dari Tuhan akan dia antarkan kepada saudara. Amin. Ya. Cukup? Boleh paham? Boleh nangkap? Amin. Miliki spirit Tribira. Tuhan memberkati kita, saudara. Haleluya.